agyana timirandasya gyananjana salakaya caksur unmilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Mukam karoti wacalam panggumlang hayate girim yat kripatar aham wande Sri Guru Dinatarini. Puluh tahun dalam hidup untuk pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna. Suatu kesempatan untuk berterima kasih atas karunia yang tak terhingga yang mengalir sepanjang tahun. Ketika kita merayakan Vyasa Puja Sri Gurudewa tercinta, hal itu berkaitan dengan karya yang luar biasa dari Sri Gurudewa dan cara beliau menyentuh kehidupan para sisya di seluruh dunia. Hal ini juga berkaitan dengan pelayanannya yang telah didirikan oleh Sri Krishna sendiri. Ini mengenai Sri Krishna yang beliau jelaskan melalui contoh. Dalam perayaan seperti ini, kita mempersembahkan doa dan pujian kita ke hadapan kaki Padmanya. Tetapi kita sangat menyadari bahwa kita tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menghaturkan sesuatu ke hadapan yang mulia yang akan menyenangkannya. Namun, pada hari yang sangat mujur ini, kita memiliki sebuah kesempatan untuk mengekspresikan cinta, rasa kasih sayang, dan berterima kasih ke hadapan Guru Dewa kita tercinta. Hari ini, kita para penyembah Guru Dewa yang tercinta, Sri Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj, berkumpul bersama-sama dalam merayakan Sri Vyasa Puja yang suci. Pada hari yang sangat mujur ini, kami ingin menyampaikan riwayat hidup singkat beliau. Sri Gurudewa merupakan utusan langsung dari Sri Krishna untuk menyelamatkan kita dari dunia yang penuh nafsu ini. Sekilas pandang dari kelahiran dan masa kecil beliau. Pada tanggal 11 Januari 1947, di sebuah kampung kecil yang indah bernama Chaudhuri Sahi, di tepi sungai Buddha Balanga di negeri Orissa, sedang dalam suasana yang sangat meriah untuk menyambut seorang anggota spiritual yang baru. Seorang putra telah lahir sebagai anak pertama dari 3 saudara, dari Latte Ramanat dan Latte Rajalaksmi Misra. Dalam sebuah keluarga Brahmana, mereka memberikan nama Chinmoy kepada putra mereka, di mana kemunculannya telah memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Sang ayah Ramanat Misra adalah seorang pandit yang terkemuka, bekerja di sebuah Sanskrit Tol sebagai guru dan juga memuja arca di rumahnya dan juga di keluarga raja. Ia telah diberikan penghargaan oleh Dr. Rajendra Prasad dan Mr. V.V. Giri, dan kemudian oleh Presiden India sebagai penulis, sutradara, dan aktor dalam Sanskrit drama Wanakya Bijayam, dan tentu juga sebagai seorang sarjana ahli Sanskerta secara berturut-turut. Ia mengajarkan Chinmoy untuk memuja arca dari semenjak masa kanak-kanaknya. Beliau mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Perayaan pertama dalam hidupnya terjadi pada bulan Oktober 1947 saat upacara Anapersana
atau pertama kali makan biji-bijian. Kemudian pada tahun 1954 dilakukan perayaan dengan nama Brato Panayana, sebuah perayaan pemberian tali suci. Masa sekolah, college, dan kehidupan berkeluarga. Beliau memulai kehidupan sekolah di LPS Town Hall dan UPS di Zilla School, Balasur. Setelah tamat sekolah, Chinmay Muda atau Babu, di mana beliau sering dipanggil dengan nama kasih sayang itu, telah memutuskan untuk ikut bekerja karena pendapatan keluarga ketika itu sangat kurang. Pertama, beliau bekerja sebagai seorang operator telepon di Balasur dengan gaji Rp45 per bulan. Setelah itu, beliau bekerja sebagai tenaga kontrak administrasi sebagai juru ketik di Settlement Department. Kemudian, sebagai juru ketik biasa dan selanjutnya sebagai stenographer di Irrigation Department. Beliau berpindah ke beberapa tempat dan akhirnya menetap di Bhubaneswar pada Lift Irrigation Department sebagai seorang stenographer pribadi atau sebagai seorang pegawai kantor, dan akhirnya mendapat promosi sebagai asisten pribadi dari seorang pimpinan di Lift Irrigation Department. Pada tahun 1971, Chinmay Muda menikah dengan seorang gadis berusia 18 tahun yang bernama Kumudini dari Kandapada, yang berjarak sekitar 22 km dari tempatnya. Sebelum menikah, Chinmay Muda telah meninggalkan segala jenis makanan non-vegetarian karena beliau telah bersumpah di hadapan Dewa Siwa di Akandalamani. Alasan yang melatar belakanginya adalah karena Chinmay Muda telah menderita semacam sakit kulit seperti eksima. Dan dari sejak itu, beliau sama sekali tidak pernah lagi menerima segala jenis makanan non-vegetarian. Kehidupan rumah tangga beliau selalu dalam masalah dengan pendapatan yang terbatas untuk memelihara sebuah keluarga dengan 5 orang anggota, 2 putra dan 1 putri, di sebuah rumah kontrakan di Bhubaneswar. Pada tahun 1982, beliau mendapat sakit yang sangat serius karena menderita hiperacidity atau asam lambung selama 18 bulan. Ketika itu, beliau sangat mencemaskan kehidupannya serta sangat menderita antara hidup dan mati. Selama hari-hari tersebut, salah seorang sahabatnya yang bernama Pancanan Malik, yang kemudian mendapat nama rohani Patita Pawanadas, memberikan saran agar membaca Bhagavad Gita dan bergaul dengan penyembah Krishna serta mengucapkan Harinam Mahamantra, yang mana tidak diterima secara mental. Bahkan ketika Chinmay Muda sedang di pembaringan oksigen, Patita Pawana Prabhu berada di sisinya sambil mengucapkan Harinam Mahamantra. Hal tersebut memberikan sumber inspirasi akan kehidupan Chinmay Muda. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita menempatkan sebuah lampu, maka ia akan menghilangkan kegelapan di dalam rumah. Ketika pula halnya pergaulan dengan penyembah Krishna banyak dapat menolong dalam mempercepat kesembuhan dari penyakit. Akhirnya, beliau memutuskan untuk memusatkan kehidupannya dalam pelayanan kepada Tuhan. Hari Surat Merah. Pada tanggal 30 Maret 1985, saat Sri Ram Nawami yang suci, adalah hari yang paling menyenangkan bagi Chinmay Muda. Pada hari itulah mimpi yang sudah lama dinanti-nantikan untuk menjadi seorang sisya dari seorang guru Vaishnava
menjadi kenyataan. Beliau bersama istrinya telah didiksa sebagai sisya dari Srila Gaur Govinda Swami Maharaj di Temple ISKCON Bhubaneswar, yang merupakan salah satu murid terkasih dari His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Acarya pendiri ISKCON. Setelah didiksa, nama beliau berubah dengan nama spiritual, yaitu Chaitanya Chandra Das. Kemudian pada bulan Januari 1986, beliau mengambil Diksa Brahmana. Berbagai jabatan dan tanggung jawab. Sriman Chaitanya Chandra Prabhu yang baru didiksa memulai pelayanan baktinya dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa untuk membantu guru spiritualnya dalam pekerjaan administrasi temple. Bersamaan dengan kegiatan sehari-harinya yang normal sebagai grihasta, Srila Gaur Govinda Swami Maharaj mengambil tanggung jawab penuh atas Tempel Bhubaneswar, di mana beliau memberikan perhatian untuk menyelesaikan tempel yang telah dibangun dalam kurun waktu lama sebelumnya. Ketika Srila Gurudev memerlukan bantuan dari murid-muridnya sendiri, maka Sriman Chaitanya Chandra Prabhu lah yang memberikan persetujuannya di antara sisya-sisya yang lain untuk membantu Srila Gurudev sepenuhnya dalam administrasi tempel. Dengan alasan itu pula, pada tanggal 30 Juni 1988, beliau berhenti bekerja. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Sriman Chaitanya Chandra Prabhu. Ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan dari Sriman Chaitanya Chandra Prabhu, maka terdapat banyak kejadian yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa di antara peristiwa yang sangat menonjol adalah periode tahun 1983 sampai 1984. Pada bulan Maret, saat Dola Purnima, adalah saat pertama kali beliau bergabung ke dalam ISKCON. Interaksi langsung pertama dengan Srila Gurudev. Tanggal 10 September, mendengarkan Bhagavatam dari Vaishnava Bonafide, yaitu Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Gurudeva. Program mingguan atau jamuan hari Minggu Sunday Feast. Memasak, membagikan persadam, dan mencuci alat-alat masak, periuk, dan panci-panci. Mengikuti program pagi dan mendengarkan kelas Srimad Bhagavatam dari Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Gurudev. Sebagai tambahan atas tugas rutin yang sudah ditentukan, juga bertindak sebagai sekretaris Srila Gaur Govinda Swami Maharaj dalam koresponden bahasa Inggris. Pada bulan Maret 1985, menerima Harinam Diksa bersama istrinya dari Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Gurudeva. Pada bulan Januari 1986, menerima Diksa kedua atau Brahmana dan mulai melaksanakan homayadnya serta upacara samskara baik di tempel maupun di rumah para penyembah grihasta. Dengan usaha yang terus-menerus tanpa mengenal lelah, memperoleh kembali tanah ISKCON di Puri dan mulai membangun. Kemudian di sana beliau memimpin untuk beberapa tahun sampai terbentuknya panitia pengembangan ISKCON Puri. Pada tahun 1986 sampai 1988, berperan aktif dalam mendukung perayaan-perayaan Tempel Bhubaneswar dengan mengumpulkan sumbangan. Tahun 1988, beliau secara sukarela pensiun dari pegawai negeri dan tinggal di ISKCON Tempel Bhubaneswar. Mulai melayani dan bertindak sebagai Presiden Tempel ISKCON Bhubaneswar, memimpin pembangunan tempel,
pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan proyek tempel. Pada bulan Desember 1988, secara resmi diputuskan sebagai tempel Presiden ISKCON Bhubaneswar. Pada akhir tahun 1990, pembangunan tempel Bhubaneswar telah dapat diselesaikan. Bulan Oktober 1990 menyertai dan bertindak sebagai pelayan Srila Gaur Govinda Swami Maharaj dalam perjalanan preaching ke Australia, Singapura, dan Indonesia. Pada bulan Januari 1991, upacara pembukaan atau peresmian tempel Bhubaneswar dan penempatan arca. Selain melakukan tugas atau kewajiban sebagai presiden tempel, juga untuk beberapa lama melayani arca, karena ketika itu sangat kekurangan pujari. Bulan Januari 1992 mengorganisir Orissa Padayatra yang kemudian berlanjut setiap tahun. Memperoleh sebidang tanah di Atolota kurang lebih 10 km dari Bhubaneswar untuk ISKCON Gosala dan proyek pertanian dan perkebunan. Tahun 1994, pembukaan Sri Sri Radha Gopinath Lotus Temple dan Govinda Restoran di ISKCON Bhubaneswar. Kemudian mengiringi Srila Gaur Govinda Swami Maharaj dalam perjalanan preaching ke Amerika, menerima tambahan tanggung jawab sebagai tempel presiden Gadegiri, dan memulai konstruksi pembangunan tempel di sana untuk Sri Sri Radha Gopaljiu. Tahun 1996, sesuai perintah dari Srila Gurudev, menerima sumbangan sebidang tanah di Barampur dan memikul tambahan tanggung jawab sebagai presiden tempel di sana. Mengundurkan diri dari presiden tempel ISKCON Bhubaneswar dan mulai tinggal di tempel ISKCON Gadegiri. Tahun 1996 sampai saat ini, setelah berpulangnya Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Gurudev, beliau setiap tahun berkeliling ke Indonesia, Australia, dan Singapura untuk menginspirasi para penyembah agar tetap tinggal dalam ISKCON melalui penyampaian Krishna Katha. Tahun 1999, Tempel Gadegiri resmi dibuka. Tahun 2000 sampai 2002, mengembangkan tanah di Barampur dan membangun ashram untuk para penyembah. Meyakinkan sekelompok penyembah Apasa Pradaya di dekat Gadegiri untuk bergabung ke dalam ISKCON, dan kemudian mereka mendapat karunia diksa atau inisiasi oleh Sri Srimat Bhakti Swarup Damodar Swami. Berhenti sebagai presiden ISKCON Barampur untuk lebih memberikan perhatian pada tempel Gadegiri dan membangun Brahmachari Ashram Guest House dan sebagainya. Tahun 2003, kembali menjabat sebagai presiden ISKCON Barampur atas permintaan GBC yang pada saat itu His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami setelah kurang lebih 18 bulan sebelumnya ditinggalkan. Tahun 2004 memikul tanggung jawab untuk Bahanagar Center di distrik Balasur dan Katak Center sebagai perluasan ISKCON Gadegiri atas permintaan daripada Sri Srimat Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Tahun 2004 sampai 2005, pengembangan lebih lanjut Barampur pada Januari 2005 mengorganisir penempatan Wijaya Wigraha dari Sri Laksman Sita Hanuman dan Sri Sri Radha Govinda. Peletakan cornerstone untuk tempel utama di bawah tuntunan dari Sri Srimat Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Atas permohonan para penyembah di Switzerland berkunjung ke sana dan membantu Bhakti Sangha para penyembah di Swiss dengan menyampaikan Krishna Katha. Tahun 2004 sampai sekarang
menjadi anggota dari Indian Regional Governing Body sebagai representatif dari Divisi Council India Timur tahun 2006 sampai sekarang. Mengunjungi Switzerland, Jerman, Belanda dengan menyampaikan Krishna Kata dan seminar. Tahun 2008 memindahkan tanggung jawab untuk Kathak Center ke ISKCON Bhubaneswar, menerima tanggung jawab atas Patamonadi Center sebagai ekstensi center ISKCON Gadegiri. Tahun 2010 mulai mengunjungi Moskow dan sejak itu terus berlanjut setiap tahun sampai sekarang. Di samping semua aktivitas tersebut, beliau juga mengorganisir drama dalam pelayanan bhakti atas perintah Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Srila Gurudev sejak tahun 1985. Beliau sendiri juga telah memainkan banyak peran dengan sangat baik sekali dalam berbagai karakter yang berbeda-beda, dan beberapa di antaranya telah mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Srila Gurudev dan juga dari penyembah lainnya. Beliau sudah terbiasa melakukan kegiatan seni budaya untuk kepuasan Sri Guru dan Sri Krishna. Saat paling menyenangkan dalam kehidupan Sriman Chaitanya Chandra Prabhu, proposal untuk menjadi Diksa Guru oleh Bhaktarupa Das Prabhu, salah seorang murid senior Srila Prabhupada yang sudah biasa bertindak sebagai ketua ICC, bersamaan dengan dukungan dari beberapa anggota dalam ISKCON. Karena hal ini tidak disetujui oleh ADC untuk pertama kalinya, menjelang akhir tahun 2010, proposal yang sama diusulkan oleh para pemimpin Swiss Yatra. Setelah melalui penantian yang panjang, yang mana kita sangat bersemangat menunggu hasilnya, pada akhirnya penantian telah menjadi kenyataan. Pada tahun 2010, anggota GBC ISKCON dan ADC dengan suara bulat telah menyetujui nama Sriman Chaitanya Chandra Prabhu untuk mendiksa murid sebagai Grihastha Guru. Sejak tahun 2011, beliau secara resmi memenuhi syarat untuk memberikan diksa kepada para penyembah ISKCON. Untuk menjadikan beliau sebagai seorang guru diksa, sama sekali tidak ada surat keberatan yang diajukan oleh siapapun. Bahkan sebaliknya, mendapatkan dukungan dari banyak pihak, yakni His Holiness Bhakti Charu Swami, GBC Orissa, India; His Holiness Kavi Chandra Swami, GBC Indonesia; Sundarananda Das bersama 14 penyembah senior dalam Bali Yatra; His Holiness Sachinandana Swami, Sanyasi dan Diksa Guru ISKCON dengan kedudukan di Berlin, Jerman; His Holiness Kadamba Kanana Swami memberikan persetujuannya kepada Sriman Chaitanya Chandra Prabhu untuk menjadi Diksa Guru, yang bersama dengan 18 penyembah senior Swiss Yatra telah membentuk panitia nominasi. Akhirnya, pada tanggal 27 Juni 2011, upacara pengambilan sumpah dilaksanakan di Tempel Zurich, Switzerland di hadapan Srila Prabhupada, dengan dihadiri oleh Tempel Presiden Zurich dan Presiden dari Swiss Foundation untuk Swiss Conference. Dari sejak hari sumpah sebagai ISKCON Guru dilaksanakan, beliau telah merubah asramnya menjadi Wanaprastha. Setelah dinyatakan sebagai guru diksa, beliau telah memutuskan untuk mulai memberi diksa di Switzerland, karena para calon murid di Switzerland telah mengambil usaha yang tidak mengenal lelah di balik semua pencapaian tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011, upacara diksa pertama kali berlangsung di Bhakti Yoga Center Langenthal, Switzerland. Sejauh ini, beliau telah menginisiasi
42 orang murid di India, dan 80 orang sisya di luar India, seperti Indonesia, Switzerland, Belanda, dan Rusia. Namo Vishnupadaya Vishnupadaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Daswaitaya. Pertama kali saya bertemu dengan Guru Maharaj C.C. Chandra Das Guru Maharaj ketika beliau mengiring kedatangan Sila Gurudev pertama di Bali, yaitu sekitar bulan Desember tahun 1990. Kita mengiring Gurudev ke tempat acara di tempat Prabu Ananta Krishna ataupun Bapaknya Manardana ketika itu di Tanjung Bungka. Dan dari semenjak itu kita mengerti bagaimana hubungan antara Sila Gurudev, Sila Govinda Swami Gurudev dengan Prabu ketika itu. Dia sebagai murid yang sangat setia dan sangat berbakti kepada Sila Gurudev dan selalu mengawal dan mendampingi beliau dengan baik sekali dan menyiapkan segala-gala kebutuhan daripada Sila Gurudev. Dan setiap berjalan, ya, karena Gurudev kakinya kurang sehat, jadi beliau selalu memegang tangannya Guru Maharaj. Jadi kesan yang sangat mendalam saya lihat bahwa hubungan antara Sila Gurudev dan Guru Maharaj begitu mendalam, seperti hubungan antara seorang anak yang berbakti kepada bapak yang sangat dicintai dan dihormati. Begitu pula bagi Sila Gurudev kepada Guru Maharaj C.C. adalah seolah-olah seperti bagaimana seorang bapak kepada anak yang sangat disayang, yang sangat dicintai, karena anak tersebut memang berbakti dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang tua ataupun guru spiritual. Guru Maharaj Chaitanya Chandra mengiring Gurudev ke Bali cuman hanya 1 hari pada saat itu. Beliau, saya waktu itu belum tegur sapa sama beliau. Besoknya mau akan berangkat, baru saya menghampiri beliau dan memperkenalkan diri pada beliau. Nah, biasanya kalau setelah Gurudev masih kelas malamnya, sudah program, beliau masuk ke kamar untuk melanjutkan translate. Kita di luar melanjutkan ngomong-ngomong mengenai diskusi mengenai apa saja, mengenai Gurudev dan lain sebagainya. Dan di situ baru beliau banyak cerita tentang situasi di Bhubaneswar, tentang Gurudev dan lain sebagainya. Dan juga beliau yang saya lihat betul-betul sangat menunjukkan seorang murid yang betul-betul sangat tunduk hati sekali. Karena kalau di depan Gurudev, beliau tidak pernah saya lihat untuk melihat beliau seperti bertingkah ataupun apa saja, karena apapun beliau duduk diam dengan tenang di hadapan Gurudev. Itu saya lihat selama ini, dan selalu saya lihat juga kalau Gurudev tidak memerintahkan apa, beliau tetap
gini apa namanya tidak melakukan sesuatu. Jadi di samping itu juga begitu kalau Gurudev sudah tidur, baru beliau tidurnya juga tidak di kamar yang lain atau apa. Tidur beliau adalah di depan kamar Gurudev di mana saja. Jadi kalau kita kasih fasilitas untuk beliau tidur di kamar, beliau tidak mau. Jadi selalu demikian, dari beliau lah kita tahu bahwa mood Gurudev itu apa. Seperti yang saya lihat ya, Sripat Chaitanya Chandra Guru Maharaj, beliau secara rutin ya menjadi asisten daripada Srila Gurudev Gorgonda Maharaj. Di sana saya melihat bagaimana dedikasi seorang murid kepada gurunya begitu luar biasa. Saya lihat dalam hubungan beliau itu, karena begitu setianya seorang murid melayani guru kerohaniannya. Dan inilah contoh bagi kita, contoh nyata bagi kita semua, bagaimana Guru Maharaj melayani guru kerohaniannya. Jadi seperti itu pula lah hendaknya kita berusaha melayani guru-guru kita. Guru Maharaj CC yang datang, kita bebas untuk melakukan pelayanan kepada Gurudev, baik itu untuk melayani persad, dan lain sebagainya. Nah, pada saat Prabu Ananta datang ke sini, bahkan dekat pun kita tidak bisa dengan Gurudev, apalagi ngomong. Jadi seolah-olah Gurudev itu jauh sekali bagi kita, karena beliau selalu dikelilingi oleh murid-muridnya yang dari barat pada saat itu, sehingga saya pribadi pada saat itu agak sedikit sedih karena tidak bisa sama sekali berinteraksi dengan Gurudev. Bahkan untuk persadnya saja kita dibatasi. Jadi beda sekali ketika Guru Maharaj CC, Guru Maharaj Chaitanya Chandra datang dan kita dikasih kesempatan banyak untuk melayani Gurudev. Jadi di situ ada kebahagiaan di dalam hati kita semua yang ada di Bali ini. Jadi ketika Sripat Chandra Maharaj menjadi asisten Sri Gurudev ke Bali, yang waktu itu program di Tanjung Bukang, beliau dengan sangat ahli sekali memanage semua penyembah-penyembah di Bali untuk mengatur gimana agar suasana kedatangan Sri Gurudev itu menjadi sangat antusiastik dan memberikan semangat kepada semua penyembah di Bali. Sampai-sampai beliau mengatakan semua yang hadir pada acara kedatangan Sri Gurudev harus ikut ambil bagian, ambil kesempatan untuk melayani Sri Gurudev. Karena itu kesempatan yang sangat jarang sekali kita dapatkan. Itulah perintah beliau saat itu. Setelah Srila Gurudev mengakhiri lila beliau di bumi ini, dan kemudian semua murid-murid Srila Gurudev, karena Srila Gurudev sudah selalu menekankan bahwa kita selalu perlu pergaulan dengan para penyembah ataupun the living sadhu ataupun penyembah yang masih hadir di bumi ini, karena dengan demikian kita bisa bertanya, bisa menyampaikan permasalahan kita, dan beliau bisa memberikan jawaban. Dan yang terpenting juga, beliau menjelaskan selalu the gland of sadhu is very important. Pandangan penuh karuna dari para sadhu itu adalah sangat penting sekali bagi roh-roh yang jatuh seperti kita ini. Karena hanya dengan beliau memandangi saja, seseorang itu akan mendapatkan karunia yang tiada taranya. Saya bertanya kepada beliau, sekarang Gurudev tidak ada, dengan siapa kita harus berlindung? Itu pertanyaan saya pada Guru Maharaj CC. Dan kemudian Maharaj CC mengatakan, kami semua di sini berlindung pada Sripat Maharaj. Ya. Dan itu pula harapan kita. Ya. Jadi karena Guru Maharaj sudah mengatakan seperti itu, jadi saya ikut beliau. Dan saya berpikir
kita akan berlindung kepada penyembah yang mempunyai hubungan yang sangat baik, sangat erat dengan Gurudev, sangat menghormati Gurudev. Karena itu kami kemudian berlindung pada beliaulah yang memberikan petunjuk, memberikan tuntunan supaya kita semua murid-murid Gurudev di Bali ini berlindung pada sifat Maharaj. Dan beliau juga, Maharaj Cece juga yang merekomendasikan supaya sifat Maharaj berkenan datang ke Bali. Beliau yang meyakinkan bahwa penyembah di Bali akan sangat mencintai Anda dan melindungi Anda dan sebagainya. Tapi dari awal Maharaj Cece sudah mengatakan, tapi kalau kamu berpikir akan mendapatkan pelajaran tatwa dari sifat Maharaj, kamu jangan kecewa. Tapi beliau akan bisa menyemangatkan kamu dalam kirtan. Hanya dengan duduk saja beliau memimpin kirtan dan kita akan menari. Dan memang apa yang dikatakan sebelumnya setelah Sripad Maharaj, ya, Srimad Bhakti Swarup Damodar Goswami Sripad Maharaj hadir di Bali, beliau juga menyatakan dari awal bahwa saya datang sini tidak akan memberikan tatwa yang mendalam karena kamu sudah mendapatkan dari Guru Bina Maharaj, dan saya akan mengajarkan kamu bagaimana melaksanakan kirtan. Nah, itu yang memang beliau tunjukkan. Dan ketika beliau mulai menyanyi, memimpin kirtan, hanya dengan duduk saja kita sudah bergoyang dan menari. Itulah kehebatan yang luar biasa dari Sripad Maharaj. Dan Guru Maharaj Cece mempunyai cinta kasih yang sangat mendalam, ya, seperti juga pengabdian dan cinta kasihnya kepada Sila Gurudev, Guru Bina Maharaj. Begitu pula beliau mempunyai rasa cinta kasih, penghormatan dan pengabdian yang sangat dalam kepada Sripad Maharaj. Sripad Bhakti Swarup Damodar Maharaj memiliki hubungan yang sangat erat. Saya pernah bertanya langsung kepada Guru Maharaj Chaitanya Chandra, siapa sebenarnya yang memilih Sripad Maharaj menjadi GBC di Orissa, mengganti namanya, dekat dengan waktu itu mendekati Guru Maharaj Sripad. Jadi ketika habis mandi, beliau langsung menerima telepon dari Guru Maharaj Chaitanya Chandra, dan di sana terjadilah percakapan yang sangat friendly seperti itu. Guru Maharaj Chaitanya Chandra menyatakan bagaimana Anda sudah sampai di Bali, dan Sripad sangat berbahagia sekali menerima telepon seperti itu, karena kita sebenarnya berhutang budi kepada Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj, karena atas rekomendasi beliau lah Sripad Maharaj berkenan untuk hadir ke Bali memberikan kita pergaulan. Akhirnya Sripad Maharaj meminta biar beliau yang mengajak Sripad Maharaj ke Bali atau mengantar. Dan pada saat itu karena beliau ada kesibukan karena Prabu Chaitanya Chandra ada kesibukan di Gade Diri, karena waktu itu adalah pembangunan di sana, jadi tidak bisa mengantar Sripad Maharaj ke Bali. Nah, dan saat itu ada Titiksu Prabu masih di Boneswar, dan dia yang disuruh oleh Chaitanya Chandra Prabu untuk mengiring Sripad Maharaj ke Bali. Sebagaimana kita juga diajarkan oleh Sila Gurudev, Sila Guru Bina Swami, bahwa kita harus menghormati semua guru-guru, GBC, murid-murid Srila Prabhupada seperti menghormati beliau sendiri. Jadi karena kita murid-murid dari Srila Gurudev dan juga Guru Maharaj sebagai murid dari Srila Gurudev, beliau mengamalkan apa yang sudah menjadi pesan ataupun diajarkan oleh Gurudev. Jadi Guru Maharaj Chaitanya Chandra beliau sangat menghormati His Holiness Kavi Chandra Swami ataupun His Holiness Ramya Swami sebagai GBC Indonesia,
dan selalu beliau penuh hormat dan juga kepada misalnya Subag Swami Maharaj. Ya, beliau selalu penuh hormat dan selalu mendahulukan yang lebih senior untuk memberikan kelas terlebih dahulu. Jadi ini yang contoh-contoh yang harus kita perlu pelajari dari beliau, dari kerenahan hati beliau, dari bagaimana cara menghormati yang lebih senior dan sebagainya. Ini adalah etika Waisnawa yang harus kita pelajari dan beliau sangat memahami semua hal ini. Setelah Kawicandra Maharaj menyuruh Prabu Chaitanya Chandra untuk mengurus saudara kami itu, karena beliau sudah angkat tangan dalam hal ini. Kan apapun masalah-masalah yang ada di Indonesia, Sila Kawicandra Maharaj selalu memberitahu Prabu Chaitanya Chandra, dan bahkan pada satu kesempatan Maharaj Kawicandra mengatakan kepada Prabu Chaitanya Chandra, kenapa kamu tidak di sini saja jadi presiden temple, karena saudara-saudara kamu sebanyak di sini dan kamu bisa mengendalikan mereka. Dan begitu kata Maharaj Kawicandra. Dan hubungan antara Maharaj Kawicandra dengan Prabu Chaitanya Chandra betul-betul ini baik sekali, karena beliau adalah seorang manajer dan beliau mengerti bagaimana masalahnya di Indonesia, bagaimana masalah GBC, beliau mengerti betul. Karena itu makanya Sila Kawicandra Maharaj sayang kepada beliau. Apa-apa pun masalah mengenai di Indonesia pada umumnya, dan juga murid-murid Sila Gurudev khususnya, karena ada juga beberapa murid Sila Gurudev yang pergi ke Narayan Maharaj. Nah itu beliau selalu menginstruksikan, artinya memerintahkan kepada Prabu Chaitanya Chandra untuk bisa memelihara murid-murid Gurudev yang lain supaya mereka tetap di ISKCON. Guru Maharaj sangat menghormati murid-murid daripada Srila Prabhupada, ya, guru-guru sannyasi yang datang ke Bali, dan sepanjang yang saya lihat beliau begitu menghormati sekali murid-murid Srila Prabhupada itu. Dan bahkan si Srimad Kawicandra Swami Maharaj sangat mendukung dan memberikan semangat agar Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj untuk segera mengambil posisi sebagai guru kerohanian, agar bisa memberikan perlindungan kepada murid-murid yang memiliki mood terhadap Srila Gurudev. Seperti si Srimad Rameswami Maharaj, beliau pernah saya dengar langsung, ya, Chaitanya Chandra sangat tepat sekali. Siapa lagi ya dari murid-murid dari Gaur Govinda Maharaj, ya, Chaitanya Chandra begitu tepatnya datang ke sini untuk memberikan pergaulan kepada murid-murid daripada Srila Gurudev. Dan saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, si Srimad Subag Swami Maharaj juga mengatakan, biarlah Chaitanya Chandra saja yang akan memberikan diksa kepada kalian yang ada di Bali ini. Beliau mengatakan, saya sudah sangat terlalu tua untuk mengambil tanggung jawab itu, dan biarlah Chaitanya Chandra saja yang akan memberikan kalian perlindungan diksa. Jadi pada waktu itu beliau berkunjung setelah Srila Gurudev berpulang. Beliau rutin berkunjung dari tahun 1996 itu. Pertama kali saya diajak oleh Prabu Damodar Pandit, ya, karena waktu itu dibilang ada murid senior dari Srila Gurudev akan datang, dan dikatakan akan ada kelas yang sangat powerful gitu.
Jadi pada waktu itu acaranya di rumah Prabu Ardana di Tanjung Bungka. Itu pertama kali saya ketemu dengan melihat Guru Maharaj Chaitanya Chandra. Ketika saya melihat beliau memberikan kelas dengan sangat penuh dengan semangat rohani yang luar biasa, dan begitu strong sekali kelas beliau. Saya merasa wah, ini adalah bagaimana Srila Gurudev mengirim kembali murid-murid beliau untuk tetap menjaga murid-murid beliau yang ada di Bali untuk mendapatkan pergaulan, dan secara kontinu memang harus ada murid-murid Srila Gurudev yang memberikan pergaulan seperti itu. Ini yang sangat berkesan bagi saya. Gurudev mengatakan tolerate and cooperate. Ya, tolerate artinya toleransi, cooperate dan artinya bekerja sama. Dan ada satu lagi, tolerate, cooperate, and crying. Itu yang saya sangat berkesan dari Maharaj. Guru Maharaj sudah membantu penyembah-penyembah di Indonesia, khususnya di Bali, dalam banyak hal. Pertama, beliau yang memberikan nama untuk Tempel Radharaseswara. Jadi karena setiap kali Gurudev datang ke Bali, beliau selalu mengajarkan tentang rasa bakti tatwa ataupun prema rasa dan sebagainya. Karena itu terkesan dari kelas-kelas Srila Gurudev seperti itu. Jadi karena juga Gurudev menginginkan kita punya tempel Radha Krishna yang besar dan sebagainya. Karena itu ketika Prabu Nrsimha Chaitanya sudah membeli tanah dan siap untuk membangun tempel, maka ketika kita mengajak Guru Maharaj CC ke tanah itu dan kita mengatakan segera akan membangun tempel, jadi beliau memberikan nama langsung tempel itu bernama Sri Radha Raseswara. Beliau menjelaskan Radha rasa Iswara, jadi Krishna adalah sebagai penikmat dari segala rasa. Jadi itu yang beliau berikan. Kemudian beliau sendiri juga yang datang kemudian untuk bersama dengan Sri Padmarat untuk menginstal ataupun mengadakan Maha Abhiseka untuk Arca Srila Prabhupada, Sri Gauranitai, dan Sri Radha Raseswara, dan dia sendiri juga membawa Arca Jagannath Baladewa Subhadra dari Orissa. Ya, tapi agak kekecilan sedikit karena itu diukur sesuai dengan mula arcanya, tapi karena kita tidak tahu bagaimana ukuran Arca Gauranitai dan Radha Raseswara yang besar. Jadi karena itu kemudian setelah kunjungan dari Maharaj Puri, ya, beliau menyuruh kita untuk membuat asana lagi supaya tingkatan daripada Radha Raseswara, Gauranitai dan Jagannath itu sejajar. Ya, karena itu kita tingkatkan lagi dasarnya gitu. Ketika saya jadi brahmachari di tempel ya, pada waktu itu, zaman-zaman itu, jadi Guru Maharaj memberikan banyak sekali ide-ide ya, seperti perayaan, dan hampir semua festival atau perayaan yang ada di Sri Radha Raseswara itu adalah muncul dari ide Guru Maharaj CC ya, seperti Candan Yatra, seperti Rata Yatra. Itu semua pertama kali, tidak ada tempel selain Sri Radha Raseswara yang pertama kali mengadakan festival-festival besar itu. Jadi seperti Rata Yatra, Candan Yatra, Rasa Yatra, dan banyak sekali lagi perayaan-perayaan lainnya yang beliau usulkan. Seperti satu contoh, sampai sekarang kolam yang ada di Radha Raseswara itu adalah sebenarnya desain dari Guru Maharaj yang saya langsung terima pada waktu itu, dan kita membuat kolam pertama kalinya untuk merayakan Candan Yatra. Selain itu banyak sekali ide-ide atau bimbingan-bimbingan yang beliau berikan yang yang mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam pelayanan Bhakti.
Seperti biasa, beliau akan menyampaikan Krishna kata, karena tiada hari tanpa Krishna kata, karena Krishna kata adalah life and soul bagi seorang penyembah. Jadi kita harus mendengarkan Krishna kata. Beliau akan memberikan Krishna kata yang pure Krishna kata, karena itu sangat dibutuhkan untuk kita dalam kemajuan rohani, di dalam melakukan pelayanan bakti. Tiap kali beliau datang ke Bali, beliau khusus hanya untuk memberikan pergaulan, sadhu sangha, Bhagavatam kelas, house program ke rumah-rumah penyembah, dan kita selalu mengajak beliau keliling ke Sulawesi, ke tempat-tempat di mana para penyembah memerlukan pergaulan dari Guru Maharaj. Jadi beliau selalu fokus pada sadhu sangha, memberikan pergaulan, kelas, Bhagavatam dan sebagainya. Jadi itu kegiatan utama beliau. Jadi memang beliau ya mempersiapkan diri beliau memang untuk itu, dan di Srila Gurudev memang selain Gurudev memberikan tugas di bidang manajemen ya, yang dari awal beliau ditugaskan untuk itu, dan tapi di sisi lain beliau juga mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan sadhu sangha, memberikan pergaulan, dan memberikan Bhagavatam kelas kepada para penyembah. Karena itulah yang selalu menjadi penekanan daripada Srila Gurudev. Itu kita masih ingat ketika Srila Gurudev hadir, dia selalu menekankan betapa pentingnya sadhu sangha, kemudian mendengarkan Krishna kata, dan mengucapkan nama suci. Itu yang paling ditekankan, karena itulah proses daripada bakti pada zaman Kali Yuga sekarang ini. Dan itu merupakan, beliau menjelaskan, itulah intisari daripada Srimad Bhagavatam. Sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh beliau selama dari tahun 90 sampai sekarang, itu menanamkan bagaimana seorang murid hendaknya menjadi sat sisya dan yakin sepenuhnya kepada guru. Itu yang paling penting yang saya rasakan selama ini, sehingga saya merasa karena itu adalah modal untuk seorang murid tetap di jalan bakti ini. Yang itu yang pertama yang saya rasakan. Yang kedua, beliau tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mengencourage kita yang ada di Indonesia ini untuk tetap dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap berbakti kepada Sri Krishna dengan jalan dengan banyak cara. Karena di Bali itu biasanya penyembah-penyembah senang sekali dengan festival karena beliau juga observasi mengenai hal itu, seperti misalnya ke pura dan lain sebagainya, banyak tarian dan lain sebagainya untuk agama demikian, dan beliau memperkenalkan banyak sekali festival-festival Vaisnava yang bisa dilakukan oleh penyembah-penyembah yang di Bali, baik dari umur 0 sampai umur tua bisa melakukan itu dengan baik, sehingga beliau memperkenalkan banyak sekali festival seperti misalnya Rasa Yatra, Pusa Abhiseka, Rata Yatra, kemudian Canan Yatra. Karena Canan Yatra sekarang merupakan hal yang betul-betul sangat membahagiakan untuk seluruh keluarga dari para penyembah, karena mereka bisa mengambil bagian dari kecil sampai tua, mereka bisa mengambil bagian dalam festival tersebut. Jadi itu sampai sekarang itu merupakan impian, maksudnya kesenangan daripada semua penyembah Canan Yatra dan juga Rata Yatra yang sekarang sudah seluruh Indonesia. Hampir setiap bulan kita melakukan itu ke seluruh Indonesia. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting bagi bakti untuk penyembah pada umumnya,
dan akan menyebabkan kita kuat dalam bakti ini. Dan juga peradaban, kemudian beliau juga menekankan tentang peradaban Weda, seperti misalnya bagaimana kita bertindak kepada penyembah, baik itu yang junior, yang senior, yang setara, demikian, supaya kita tidak melakukan aparat. Dan juga beliau selalu menekankan kepada kami semua bahwa hendaknya menghindari 10 jenis kesalahan. Itu yang terpenting dalam jalan bakti ini. Itu yang saya rasakan dari beliau, bahwa hendaknya kita jangan sekali-kali melakukan 10 jenis kesalahan ini untuk supaya bakti kita menjadi sehat. Jadi sebenarnya beliau encourage kita untuk supaya tetap sehat dalam bakti ini dengan segala cara. Ya, Guru Maharaj Chaitanya Chandra selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Srila Gurudev, oleh Srila Prabhupada, oleh Sri Radha Gopalju, Sri Radha Rasiswa, sehingga beliau dapat memberikan tuntunan untuk terus menyemangatkan kita untuk bisa semakin tekun dan semakin maju di dalam bakti ini. Dan kita selalu memohon supaya beliau ya bisa lebih sering datang, lebih lama datang, memberikan pergaulan pada kita semua, karena sekarang lebih banyak lagi penyembah-penyembah di seluruh Indonesia ini yang merindukan pergaulan dari beliau. Di hari biasa puja yang sangat berbahagia ini, saya pribadi mohon kepada Maharaj jangan bosan-bosan untuk memberikan saya pergaulan, karunia, juga keluarga kecil kami. Itu semua adalah tidak terlepas dari karunia Guru Maharaj, dan mohon secara kontinu berikanlah kami perlindungan dalam jalan bakti ini, karena kami yang baru kecil-kecil ini yang masih perlu banyak bimbingan ini, hanya Guru Maharaj lah yang bisa memberikan kita semangat. Kesan saya sebenarnya kepada beliau adalah semoga beliau lebih lama lagi untuk bisa dengan kita, supaya kita bisa bergaul lebih lama lagi dengan beliau, karena sampai sekarang pun kami yang ada di Indonesia ini merasa bahwa belum siap untuk menjadi penyembah yang dewasa, karena kami biasanya selalu merasa bahwa kami tidak mampu untuk itu. Karena itu makanya kami mohon kepada Krishna supaya beliau tetap sehat dan bisa tetap semangat untuk dan bisa mampu untuk datang ke Indonesia secara reguler, kalau bisa mungkin 2 kali setahun, karena untuk menyemangatkan kita di sini di Indonesia. Beliau berbicara tegas sekali, tapi di sisi lain lembut pada saat memberikan perintah. 2, beliau kalau begitu memberikan pelajaran, beliau akan mengutip sloka untuk memberikan bukti-bukti bahwa semua penjelasan beliau itu ada referensinya, ada bukti dalam sastra. Dan 3, beliau sangat berkarunia dan sangat lembut sekali dalam memberikan tanggung jawab dan bertanggung jawab khususnya kepada penyembah Bali untuk lebih banyak melakukan pelayanan. Pada hari yang sangat mujur ini, kami secara bersama-sama dengan segala kerenahan hati menghaturkan sembah sujud yang sedalam-dalamnya ke hadapan kaki Padma Anda yang suci, tempat kami berlindung dengan nyaman dan damai. Pada hari yang sangat membahagiakan ini, kami haturkan terima kasih kami serta rasa hutang budi kami atas karunia Anda yang tiada sebabnya. Cinta dan kasih sayang, tuntunan dalam pergaulan rohani, kelembutan dan rasa humor yang indah
serta Amrita Wani yang terus-menerus Guru Maharaj limpahkan kepada kami. Terakhir, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melayani kaki Padma Anda. Kami semua sangat mencintai dan menghormati Anda. Kami berdoa ke hadapan Sri Sri Radha Raseswara untuk masa depan Anda yang cemerlang serta kesehatan yang baik yang berkelanjutan. Namo Vishnupadaya Vishnupadaya Gurutare Srimate Chaitanya Chandra We wish you have a nice Vyasa Puja on this 70th Vyasa Puja or appearance day of your mercy. Please kindly guide me, to take shelter fully on the Srila Sripad Maharaj and Srila Gurudev Lotus feet. And we wish you have a good health and long life, and be merciful always to all devotees in Indonesia, especially in Bali, and especially myself and my family. Hare Krishna, Guru Maharaj Chaitanya Chandra. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan happy birthday ataupun happy Vyasa Puja kepada Anda dari dalam hati kami yang sedalam-dalamnya. Semoga Anda selalu dikaruniakan kesehatan supaya bisa memberikan pergaulan yang lebih banyak lagi kepada kami di Indonesia. Hare Krishna. Happy Vyasa Puja kepada Guru Maharaj. Semoga Guru Maharaj sehat selalu dapat berada dalam perlindungan Srila Gurudev, Srila Prabhupada, Sri Krishna, Sri Radha Raseswara. Happy Vyasa Puja. Hare Krishna, apanangku pada Patmore Maura Bhakti Purna Pranama. Happy Vyasa Puja Sri Pacra Chandra Maharaj Kija. Haribol Guru Maharaj, Happy Vyasa Puja. Semoga Anda selalu sehat dan tidak bosan-bosan untuk memberikan segala perintah, segala Krishna kata kepada kami di sini. Haribol. Selamat ulang tahun Guru Maharaj. Semoga Guru Maharaj sehat walafiat dan agar selalu Guru Maharaj dapat membimbing hamba ke jalan bakti spiritual. Hari Krishna Guru Maharaj. Haribol Guru Maharaj. Selamat Vyasa Puja yang ke-71. Hamba ucapkan semoga Guru Maharaj sehat selalu dan membimbing hamba di jalan yang benar ini. Yang memohon karunia dari Guru Maharaj, bimbingan Anda. Hare Krishna, Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. Semoga Guru Maharaj panjang umur, sehat selalu. Dan semoga Guru Maharaj selalu membimbing kita dalam jalan bakti ini dan selalu memberikan pergaulan pada kita semua. Happy Vyasa Puja, Hare Krishna. Happy Vyasa Puja Guru Maharaj, Hare Krishna. Happy Vyasa Puja Guru Maharaj yang ke-71. Semoga Guru Maharaj sehat selalu dan panjang umur. Jangan pernah bosan membimbing kita semua, membimbing hamba terutama di dalam kesadaran Krishna ini. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna Guru Maharaj. Hamba mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71. Semoga Guru Maharaj selalu diberkati karunia yang luar biasa oleh beliau Sri Krishna. Dan hamba sebagai muridmu ingin selalu memohon kebaikan dan bimbinganmu di bawah kaki Padmamu, agar hamba selalu berjalan di jalan kesadaran Krishna dan meningkatkan rasa bakti hamba kepada Guru dan Krishna. Hare Krishna, Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. Semoga panjang umur dan bisa datang terus kembali. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol Guru Maharaj. Selamat ulang tahun Guru Maharaj yang ke berapa? 71. 71. Semoga Guru Maharaj panjang umur. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol Guru Maharaj.
My name is Subalasaka Das, is one of your servant. I would like to say Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. I wish you all the best, and I would like to say thank you very much for your mercy that you gave to me, and I wish you have a long life so I can have an association in Hare Krishna consciousness with you, because I'm really fallen soul. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Happy Vyasa Puja yang ke-71 dalam ulang tahun yang ke-71. Semoga Guru Maharaj sehat selalu dan panjang umur. Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Guru Maharaj. Kami sekeluarga berterima kasih karena sudah memberikan karunia, dan sampai sekarang juga keluarga kami sudah bisa berjalan dengan baik. Nggak tahu sebaik apa keluarga kami berjalan, tetapi tetap kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Maharaj sudah berkarunia kepada anak hamba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare